I've got the techno on my mind, spending in the club all night. I gotta move my body, move my body. Take the boy inside, getting in the bumpy road. I gotta move my body. Teman-teman, bertemu lagi dengan YouTube channel Frankoy. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. Jadi di episode kali ini aku ingin ngelanjutin episode 3 dari drama Korea berjudul Tale of the Nine Tails 1938. Jadi kita langsung bahas aja untuk episode 3 ya teman-teman. Let's go. Episode 3 berawal dari kedatangan rombongan tentara Jepang di Muyongga. Ternyata sebagian tentara itu telah mabuk. Karena kondisi mereka telah mabuk, akhirnya ada salah satu tentara Jepang ingin menyakiti pelayan di Muyongga. Setelah itu datanglah Hongju menghampiri tentara itu agar bisa menyelamatkan pelayannya. Pada saat itu Hongju menantang pria itu untuk mengikuti kontes minum yang dibuat oleh Hongju. Ternyata pada akhirnya pria itu kalah dari Hongju dan dia langsung meninggalkan Muyongga. Sebelum meninggalkan Muyongga, dia menampar pelayan dari Muyongga. Karena melihat tentara Jepang itu menyakiti dengan menampar salah satu pelayan dari Muyongga, akhirnya Hongju menghampiri pria itu. Di tengah perjalanan dia pulang. Saat itu Hongju langsung menghabisi pria itu karena Hongju marah pria itu menyakiti pelayannya. Di tempat lain, Lirang mendatangi suatu kafe. Pada saat Lirang sedang melamun, dia terdengar suara wanita yang sedang bernyanyi di kafe itu. Ternyata wanita yang bernyanyi itu adalah pelayan dari butik obok yang membantu Lirang dalam memasangkan dasinya kemarin. Dan ternyata wanita itu merupakan siluman Putri Duyung. Saat Lirang meninggalkan kafe itu, wanita Putri Duyung menghampiri Lirang dan memberikan satu sisiknya kepada Lirang dan memasukkannya ke kantong jas Lirang. Di tempat lain, Muyong mendatangi sebuah kuil dan berniat ingin melepaskan segel dari Setani atau monster yang berasal dari suatu ritual. Setani berwujud anak kecil yang tidak boleh ditatap matanya, karena jika kita melihat matanya, orang itu akan menjadi buta. Ternyata Setani itu digunakan Muyong untuk menjadi alat mengalahkan Leon. Pada akhirnya, Muyong menyuruh Setani itu untuk menemui Leon pada saat Leon sedang tertidur. Keesokan harinya, pada saat Leon dan Lirang makan, Hongju pamit ingin pergi kepada Leon. Lalu Leon menanyakan soal topeng merah putih kepada Hongju, apakah Hongju telah mengetahui siapa yang bertopeng merah putih itu. Lalu Hongju menjawab nanti dia akan beritahu. Setelah melihat kedekatan Hongju dan Leon, akhirnya Lirang bertanya kepada Leon ada hubungan apa antara Leon dan Hongju. Lalu Leon menjawab, Leon memiliki sahabat dari kecil yang bernama Hongju dan Chon Moyong. Mereka bertiga ingin menjadi dewa gunung dan pada saat itu mereka berjanji akan selalu saling melindungi. Di tempat lain ternyata Hongju pergi menemui Muyong. Dan pada saat itu Muyong memberikan sebuah bunga kepada Hongju dan Hongju menerimanya. Setelah itu Hongju bertanya kepada Muyong ada permasalahan apa antara Leon dan Muyong. Dan Hongju juga bertanya kenapa Muyong sampai tega menusuk Lirang yang merupakan adik dari Leon. Ternyata pada saat menemui Muyong, Hongju juga mengundang Leon untuk menemuinya dan pada saat itu mereka bertemu. Dan tiba-tiba Leon hilang penglihatan. Pada saat itu Leon bingung dan kaget kenapa dia bisa menjadi buta dengan secara tiba-tiba. Dan dari belakang tiba-tiba Muyong ingin menyerang Leon, namun dicegah oleh Hongju. Setelah insiden Muyong ingin menyerang Leon, akhirnya Hongju membawa Leon pulang ke Muyongga. Dan pada saat itu Shinju langsung mengetes penglihatan dari Leon. Ternyata Leon memang buta. Setelah itu Hongju menemui Muyong karena Hongju tahu penyebab Leon menjadi buta adalah Muyong.
Dan pada saat itu Hongju melihat bahwa ada Setani berada di rumah Muyong. Hongju marah karena Muyong membebaskan monster terkutuk Setani itu ke dunia. Kembali ke Muyongga. Pada saat buta, Leon khawatir karena dia tidak dapat melindungi Lirang. Dia selama hidupnya tidak pernah setakut dan sekhawatir ini. Namun pada saat ini dia sangat merasa takut. Pada saat itu, karena keadaan Leon yang buta, akhirnya Lirang memberitahu kepada Leon tempat di sekitar halaman Muyongga agar Leon dapat bersiap jika tiba-tiba pria yang bertopeng merah putih itu datang untuk menyerang Leon. Ketika hari menjelang sore, Shinju dan Lirang akhirnya pergi menyiapkan ritual untuk pengusiran setan agar dapat menyembuhkan mata Leon. Setelah Shinju dan Lirang mempersiapkan ritual pengusiran setan, Leon pergi mengobrol dengan Hongju. Dan pada saat itu Hongju mengungkapkan perasaannya lagi kepada Leon. Namun Leon menolaknya. Karena Leon menolak Hongju untuk kesekian kalinya, akhirnya Hongju marah dan menyuruh Jaeyo yang merupakan anak buah dari Hongju untuk menyebarkan rumor kepada para iblis di Gyeongsong bahwa Leon buta. Dan pada saat itu Muyongga ditutup dan hanya tersisa Leon sendirian. Ketika Leon ingin mengambil air minum, ternyata di halaman Muyongga ada sekelompok pendekar pedang yang ingin menyerang Leon. Di tempat lain, Shinju dan Lirang telah sampai di tempat untuk mengadakan ritual pengusiran setan. Dan saat itu Shinju juga yang mempersiapkan ritual itu. Dan juga Shinju mengajari Lirang tentang tata cara untuk melakukan ritual itu. Setelah itu, Lirang memasuki lingkaran yang telah dibuat oleh Shinju, dan Shinju juga menyuruh Lirang untuk membakar rambut Leon di tengah malam dan menuangkan alkohol di seluruh penjuru lingkaran, karena itu merupakan tata cara untuk melakukan ritual pengusiran setan. Saat itu, Shinju juga tidak lupa berpesan kepada Lirang setelah melakukan ritual, langsung kembali ke Muyongga dan jangan pernah menoleh ke belakang apapun keadaannya. Kembali ke Muyongga, pada saat Leon melawan para pendekar pedang, ternyata Hongju juga ada di sana. Dan Hongju menyuruh Jaeyo untuk menghilangkan pendengaran Leon agar Leon dapat dikalahkan oleh rombongan pendekar pedang. Saat itu pendengaran Leon langsung hilang dan Leon mencari cara agar dapat mengalahkan pendekar pedang. Dan dia mendapatkan ide untuk menebas lampu agar mereka semua tidak dapat melihat. Dengan cara itu akhirnya Leon dapat mengalahkan para pendekar pedang itu. Kembali ke tempat Lirang, akhirnya Lirang selesai melakukan ritual pengusiran setan dan langsung bergegas kembali ke Muyongga. Di tengah perjalanan, Lirang diikuti oleh Setani. Dan pada saat itu, Lirang mengingat perkataan Shinju bahwa dilarang menoleh ke belakang sebelum sampai ke Muyongga. Pada saat itu, Lirang telah sampai di depan pintu Muyongga dan tiba-tiba ada yang melempar jarum ke leher Lirang, dan pada saat itu Lirang langsung jatuh pingsan. Di tempat lain, tepatnya di butik obok, Ginko memberitahu pengantin siput air bahwa akan datang bom dari Shanghai agar mereka bisa melaksanakan misi untuk memerdekakan negara Korea. Selanjutnya, Shinju kembali mendatangi tempat ritual pengusiran setan. Dia melihat apakah Lirang berhasil melaksanakan ritual itu. Namun tiba-tiba ada orang yang melempar jarum kepada Shinju dan akhirnya Shinju pingsan. Ternyata yang melempar jarum itu ke leher Shinju adalah Muyong. Setelah melihat Leon dapat mengalahkan para pendekar pedang, Hongju mendatangi rumah Taluipa karena dia diundang ke rumah Taluipa untuk dihukum karena dia telah menghabisi seseorang yang merupakan tentara dari negara Jepang. Kembali ke Muyongga, setelah dia berhasil berjuang melawan para pendekar pedang, Leon mencari Shinju dan Lirang karena mereka belum kembali. Tiba-tiba ada panah yang datang menancap di sebuah pohon. Akhirnya Leon mengambil panah itu, dan di panah itu terdapat arloji Lirang dan sapu tangan milik Shinju. Dan pada saat itu Leon khawatir dengan Shinju dan Lirang. Setelah datangnya panah tadi, akhirnya Leon memutuskan untuk keluar dari Muyongga untuk mencari Shinju dan Lirang. Pada saat itu Setani datang
Lion meminta tolong untuk membacakan surat yang berasal dari panah tadi. Isinya mengatakan bahwa adikmu dan Shinju akan mati. Jika ingin menyelamatkan mereka, datanglah ke pertapaan di kaki timur Gunung Bunghan, dan waktunya hanya diberi 1 jam. Lion meminta tolong kepada Setani untuk mengantarkannya ke pertapaan di kaki timur Gunung Bunghan. Di tempat lain ternyata Shinju dan Lirang sedang diikat di sebuah sumur dan di tengah hutan, dan mereka berteriak meminta tolong. Pada saat itu mereka mencoba untuk melepaskan ikatan yang ada di tangan mereka, namun tidak bisa. Mereka hanya berteriak minta tolong dan berharap Lion datang. Tidak lama setelah itu Lion sampai di pertapaan di kaki timur Gunung Bunghan setelah diantarkan oleh Setani, dan langsung buru-buru mencari Lirang dan Shinju. Di tengah perjalanan mencari Lirang dan Shinju di Gunung Bunghan, tiba-tiba datanglah Muyong. Pada saat itu, Muyong langsung memanah ke arah Lion. Karena terus dipanah, akhirnya Lion terluka. Karena kaki Lion terluka akibat terus dipanah oleh Muyong, akhirnya Lion mengeluarkan kekuatan penangkal petirnya untuk mengalahkan Muyong. Karena situasi saat itu sangat menyakitkan bagi Lion. Kembali ke tempat Shinju dan Lirang, akhirnya Shinju berhasil melepaskan tali yang terikat dengan Lirang di dalam sumur. Namun ternyata Lirang masih terikat dengan tali yang lain. Pada saat itu Shinju mencoba untuk melepaskan tali itu, namun Shinju tidak bisa karena air terus naik. Karena pada saat itu nyawa Lirang terancam dan mengakibatkan dia dapat tenggelam di dalam sumur, tiba-tiba sisik yang diberi oleh Putri Duyung menyala di kantong jas Lirang. Dan Putri Duyung juga merasakan firasat itu. Setelah berhasil mengalahkan Muyong, Lion sampai di kuil tempat Setani disegel waktu itu. Ternyata ada Setani ikut di belakang Lion dan dia mengatakan kepada Lion tebak siapa, dan setelah itu dia melanjutkan dengan mengatakan kalau Lion melanggar janjinya. Tiba-tiba terdengarlah lonceng milik Setani. Saat mendengar lonceng milik Setani, Lion langsung masuk ke dalam kenangan anak kecil Setani itu. Ternyata Lion pernah bertemu dengan anak kecil itu, dan lonceng milik Setani itu merupakan hadiah dari Lion untuk anak kecil itu. Di dalam kenangan anak itu, ternyata Lion mengatakan bahwa dia akan mengabulkan satu permohonan dari anak itu. Dan saat Lion menanyakan nama anak itu, tiba-tiba tidak terdengar nama anak itu di kenangan anak kecil itu. Ternyata anak itu mengalami hal tragis. Anak itu memiliki kembaran, dan pada saat itu kembarannya dijual kepada seorang dukun oleh ayahnya. Karena merasa kasihan, akhirnya dia menukar dirinya agar dijual oleh dukun itu. Dan akhirnya dia yang dibawa oleh dukun itu untuk dikurung di sebuah kuil dan menjadi Setani. Pada saat dia dikurung dalam sebuah peti untuk menjadi Setani, dia terus meminta tolong kepada Lion. Namun sampai dia mati di dalam peti itu, Lion tidak menolongnya. Oleh karena itu dia marah dan dendam kepada Lion. Pada saat itu Lion merasa sangat bersalah dan langsung meminta maaf kepada anak itu karena tidak menolongnya pada saat dia dikurung menjadi Setani. Dan Lion juga memeluknya. Saat sedang memeluk anak itu, Lion mengingat nama anak itu. Ternyata nama anak itu adalah Lea, seperti bunga azalea. Setelah menyebut nama anak itu, akhirnya Lea terbebas menjadi Setani. Dan pada saat itu juga mata Lion langsung sembuh. Setelah terbebas dari kutukan menjadi Setani, Lea berterima kasih kepada Lion dan langsung memberitahu Lion di mana keberadaan Lirang dan Shinju. Setelah tahu keberadaan Lirang dan Shinju, akhirnya Lion langsung bergegas mencari sumur itu. Dan setelah sampai di sumur itu, dia langsung menolong Shinju keluar dari sumur. Dan ternyata Lirang masih di dalam sumur dengan kondisi masih terikat tali. Tidak lama setelah kedatangan Lion ke sumur, tiba-tiba datanglah Putri Duyung dan dia langsung masuk ke dalam sumur itu untuk menyelamatkan Lirang. Dan akhirnya dia berhasil menyelamatkan Lirang dan mereka berdua berhasil keluar dari sumur. Di tempat lain, Hongju dihukum oleh Taluipa di neraka es dan mengikat tangannya dengan besi. Pada saat itu dia memikirkan Lion dan Muyong
karena pada era itu Leon dan Muyong tampak berbeda dan Hongju merasa curiga. Setelah Putri Duyung berhasil menyelamatkan Lirang keluar dari sumur, ternyata Lirang masih dalam keadaan pingsan dan Putri Duyung berusaha untuk menyadarkan Lirang. Akhirnya Lirang sadar dan semuanya menjadi lega. Dan juga akhirnya Leon berhasil menyelamatkan Shinju dan Lirang tepat waktu. Nah teman-teman, jadi ini adalah cerita episode 3 ya. Jadi jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. Jadi ditunggu ya untuk episode selanjutnya. Sampai bertemu lagi, dadah.